Ya, kembali lagi bersama saya Fatur Risan dari studi Asus Manajemen Bisnis dan Layanan Keuangan Berbasis IT. Latar belakang dari pembahasan kali ini adalah kebutuhan sumber daya yang meningkat dalam memanage bisnis dan teknologi keuangan berbasis IT. Lalu ada tujuannya yaitu mengetahui akar permasalahan antara manajemen bisnis dan teknologi keuangan berbasis IT di zaman 4.0. Pendahuluan. Bisnis adalah suatu kegiatan dalam menjual jasa atau barang yang melibatkan dua pihak, yaitu si pembeli dan penjual. Pada awalnya, bisnis ini dilakukan dengan cara konvensional, yaitu si antara pembeli dan penjual bertemu di satu tempat, atau biasa dikenal dengan istilah face to face. Seiring dengan perkembangannya zaman, manajemen bisnis dan layanan keuangan ini yang metodenya face to face mulai ditinggalkan, beralih menjadi digitalisasi atau IT. Nah, yang akan dibahas kali ini adalah pembahasannya. Manajemen bisnis merupakan tata cara yang dilakukan oleh seorang manajer untuk memanage bisnis suatu perusahaan. Dimulai dari mendirect, mengelola, memantau suatu kejadian di perusahaan tersebut, dan untuk memuaskan para klien perusahaan tersebut. Manajemen bisnis ini biasanya dikemukakan oleh suatu bapak manajemen yang dinamakan Peter F. Drucker pada 1946. Dia memukakan teorinya, "The most important thing in communications is hearing what isn't said." Nah, dari teori itu dapat disebutkan bahwa manajemen bisnis ini seorang manajer harus bisa mengarahkan bawahannya itu tanpa harus mengeluarkan suaranya, kayak misalkan gerak tubuh atau mimik wajah dan sebagainya. Lalu unsur-unsur dalam manajemen bisnis ini adalah yang biasa kita kenal 5M. Machine, method, man, material, dan money. Yang dikenal sebagai 5M. Manajemen bisnis selaku manajemen layanan keuangan ini saling berhubungan. Karena tanpa ada manajemen bisnis, si manajemen layanan keuangan berbasis IT itu tidak akan berkembang. Begitupun sebaliknya. Kayak misalkan pada zaman 4.0 sekarang, si manajemen bisnis itu udah tidak menggunakan face to face. Kemunculan pertama kalinya itu pada awal di Indonesia adalah Lazada yang mengenalkan metode pembelian menggunakan transferan terbang atau antar rekening dan sebagainya. Lalu dimulai diikuti dengan adanya BCA Finance, terus ada GoPay, ada Dana, ada OVO, dan KTA lainnya, kredit tanpa anjungan seperti kredit pintar, rupiah cepat, dan lain-lain. Nah, yang jadi permasalahannya ini adalah bagaimana mengiringi manajemen bisnis dengan perkembangan IT yang sangat pesat, yaitu dengan cara memilih manajer yang kaya akan pengalaman. Kaya akan pengalaman di sini, walaupun dia masih muda, tapi pengalaman dia terjun dalam manage sesuatu itu banyak ya. Misalkan dia pernah ikut BEM atau dia pernah ikut suatu organisasi masyarakat dan lain-lain. Lalu permasalahan utama di sini adalah bagaimana si fintech itu dapat menjembatani antara manajemen bisnis yang sudah IT dikenalkan kepada orang-orang banyak, kepada orang-orang awam yang biasa kita sebut generasinya generasi diam atau angkatan tahun 50-an sampai awal 80-an. Bagaimana kita dapat mengenali teknologi ini kepada mereka? Yaitu dengan cara mengajarkan mereka walaupun mereka benar-benar sangat tidak tahu dalam menggunakan teknologi ini. Seperti misalkan pada dahulu kala itu kita masih menggunakan transfer itu dalam cara store tunai. Sekarang sudah bisa menggunakan M-Banking seperti MBCA, MBZ, Flash, dan e-money lainnya. Lalu dengan cara
penggunaan minjaman kredit tanpa anjungan yang saya sebut tadi, seperti kredit pintar, rupiah cepat, yang menggunakan batas waktu tempo dan jumlah yang ingin kita gunakan berapa peminjamannya. Jika peminjam itu tidak bermasalah, maka limitnya otomatis akan naik. Apabila bermasalah, maka si pengguna akan dikenakan denda berupa sesuai dengan berapa persen SOP perusahaan itu, dia berapa hari telatnya. Nah, si fintech ini banyak pro dan kontra. Salah satunya adalah Bitcoin yang legalitasnya di Indonesia ini masih dipertanyakan. Kalau di Cina, kalau tidak salah, sudah banyak perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan yang sudah veteran lainnya yang sudah menggunakan Bitcoin. Namun di sini BI dan OJK ini seakan-akan enggan menggunakan Bitcoin karena legalitasnya dipertanyakan. Lalu masalah dengan konversi nilai tukarnya seiring-iring kadang berubah setiap waktunya itu. Misalkan bulan ini sekian puluh juta satu Bitcoinnya, atau bulan depan bisa tiba-tiba turun dan sebagainya. Nah, fintech ini juga pernah ada kasus, yaitu penagihan secara kasar oleh debt collector-nya. Di sini debt collector tidak hanya debt collector biasa, namun lebih bahaya dibanding debt collector konvensional, karena dia meneror orang-orang di sekitar Anda yang Anda masukkan kontaknya pada saat registrasi. Nah, dampak positif dari fintech ini adalah, yang pertama adalah kemudahan dalam peminjaman dana untuk menjalankan suatu UMKM. Kita kan biasa mengetahui kalau membuka suatu usaha itu perlu modal dan susah dapat modalnya dari mana. Misalkan dari teman kita tidak mampu atau keluarga kita tidak mendukung, kita dapat menggunakan fintech ini. Lalu jumlah pinjaman yang cair dengan bunga itu sangat sedikit jarak range-nya itu. Yang ketiga adalah ada beberapa yang legal dan diawasi oleh OJK. Dalam hal ini OJK tidak hanya mengawasi legalitas dari fintech ini, namun juga mendapatkan pajak dari fintech ini. Lalu ada dampak negatif dari fintech ini. Yang pertama itu adalah proses pendaftaran menggunakan KTP asli dan harus valid sesuai dengan wajah si pengguna KTP atau calon penggunanya. Balik lagi ke poin 2, saya balikin ke poin 1. Karena menggunakan KTP valid, bocoran data pribadi ini sangat mungkin terjadi, karena apabila si pengguna itu bermasalah dalam proses peminjamannya, maka si fintech ini tidak segan-segan akan membocorkan data pribadinya ke orang lain atau menjualnya. Yang ketiga adalah yang sudah saya sebutkan tadi, adalah debt collector ini meneror orang-orang di sekitar Anda, mulai dengan mendesak Anda untuk segera membayar pinjamannya. Penutupnya adalah selalu ada pro dan kontra di dalam permasalahan manajemen bisnis dan fintech ini. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakannya dengan bijak dan tidak terjatuh ke dalam dark side-nya si fintech dan manajemen bisnis ini. Untuk itu kita tidak boleh semena-mena untuk seakan-akan memonopoli suatu bisnis di Indonesia, karena sudah dilarang oleh pemerintah. Karena pada dasarnya proses monopoli itu suatu hal yang sangat merugikan. Ya, mungkin sekian ini dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.